Oke. Nah, bahan kita adalah membahas mengenai revenue cycle ya. Jadi evolusi yang terjadi pada siklus pengeluaran ya, siklus pendapatan ya. Jadi nanti pada siklus pendapatan kita membahas apa saja aktivitasnya, revenue cycle, subsistemnya itu adalah sales invoice, sales order ya, kemudian juga credit approval, kemudian warehousing and shipping, kemudian juga billing. Dan terutama tentu saja adalah dalam platform digital ya, yaitu ERP dan juga EBPP proses, dan kemudian juga expenditure cycle. Nah, nanti expenditure cycle activity, ordering, receiving, and juga paying. Ya, kemudian juga expense and payroll. Ya, kemudian juga fixed asset ya. Jadi fixed asset itu masuk pada siklus pengeluaran ya, Bapak Ibu. Kemudian juga nanti kita membahas adalah conversion cycle. Nah, conversion cycle yang meliputi conversion cycle ini meliputi ini ya, SAP SCM capability, ya supply chain planning, ya supply chain execution, dan juga supply chain collaboration. Ya, kemudian juga bahan yang terakhir nanti adalah berkaitan dengan the general ledger. Jadi general ledger berkaitan dengan klasifikasinya, closingnya, analisanya, ya planningnya, and budgeting. Dan dan nantinya kita pola perkuliahannya adalah discuss ya. Jadi nanti wajib kita mereview paper ya, jurnal ya. Jurnal yang terbaru 2024 ya, dari Scopus ya. Jadi harus dari Scopus. Nanti Bapak Ibu tentukan aja kelompoknya, ini ada 9 orang. Jadi nanti eh, apa ya, presentasinya adalah satu pertemuan 2 orang gitu ya. Jadi ini ada 9 orang, nanti ada 4 pertemuan. Jadi saya ada masuk sekitar 3 kali, kemudian Bapak Ibu nanti sisanya 4 kali per kelompok untuk membahas isu-isu yang terkait dengan apa ya, accounting system terkini ya 2024 gitu ya. Nah, 2024 nanti ya, Bapak Ibu cari papernya ya. Dan untuk evaluasi perkuliahan ini saya menggunakan basisnya adalah basis paper ya Bapak Ibu. Jadi basis outcome. Jadi kita meliputi ini ya, menyusun paper Bapak Ibu. Ini UAS-nya menyusun paper dan ini publish di Scopus gitu ya. Kita nanti cari Scopus yang murah saja gitu kan. Dan nantinya kita daftarkan HKI-nya ya, sekalian ketika papernya terbit maka HKI-nya harus ada gitu ya. Nah, jadi nanti papernya lingkupnya pertama nyusun introduction, saya kasih bobot 5%, kemudian literatur review bobotnya 5%, metodenya 5%, ya, kemudian result and discussion-nya 10%, ya. Ya, kemudian juga result 10%, ya, discussion 10%, dan papernya itu similarity-nya kurang dari 25%, ya. Kemudian tiap table itu harus yang bisa diedit. Kemudian referennya mengikuti APA style dan juga menggunakan DOI dan URL. Kemudian filenya dalam bentuk Microsoft Word dan semuanya berbahasa Inggris. Nah, ini saya kasih bobot 10%. Kemudian tiap judul 2 orang dan nama terakhirnya nama dosennya ya, dosen pengampu mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Ibu. Kemudian dipublikasikan pada jurnal internasional Scopus dan nanti koordinasi ya ke saya, ya kemana Bapak Ibu nanti publiskan. Setelah itu nanti kita daftarkan hak kekayaan intelektual. Ya, jadi nanti dalam 1 semester kita punya 2 luaran, yaitu publikasi jurnal dan juga hak kekayaan intelektual ya yang didaftarkan. Nah, inilah uh, bobot akhir ya penilaian perkuliahan kita di selama 1 semester ini ya. Jadi berupa outcome, outcome paper dan juga outcome HKI ya di program doktor. Nah, itu saya kira Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan hal itu ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan sampai di sini. Silakan Bapak Ibu terkait dengan proses penilaian ini. Dipersilakan. Izin Ya. Prof.
Izin Prof. Ya Pak. Saya dengan Aston Prof. Selamat Oh ya, sore Prof. Selamat siang Prof. ya, Jadi terkait dengan tugas yang akan eh, kita kerjakan selama pertengahan semester ini Prof sampai selesai. Jadi ya, artinya kan kita harus melakukan publikasi atas jurnal yang kita buat ya Prof. Dua orang per tim ya Prof. Tambah dengan Prof sendiri ya. ya, Gitu ya Prof ya. betul Pak. Nah, nah terus itu Prof untuk indikator jurnal internasionalnya itu dia Scopus atau bisa pakai ini Prof atau Scopusnya kalau Q berapa misalnya begitu Ya Prof? Pak. Jadi Scopus nanti Q4 atau juga non Q pun boleh juga, non kuartil. Oh, oke. Ya, itu ya saya kira. Dan nanti kalau ada kesulitan juga boleh diskusi dengan saya ya untuk publikasinya. Makasih Ya, Prof. makasih Pak Ston. Ya, baik. Jadi kita sedikit membahas mengenai pertemuan yang pertama ya. Nah, ini yang pertemuan yang pertama ya, yaitu revenue cycle, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sekilas saja overview ya. Ya, yang namanya revenue cycle itu bermula dari adanya sales order ya, Bapak Ibu. Jadi adanya sales order itulah pemula dari revenue terjadinya siklus pendapatan ya. Nah, yang namanya revenue cycle itu subsistem dari SIA ya, Bapak Ibu. Nah, kita ketahui bahwasanya yang namanya apa itu SIA gitu ya, sistem informasi akuntansi atau juga accounting information system gitu ya. Nah, itu terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama adalah revenue cycle. Nah, revenue cycle juga terdiri dari dua subsistem, yaitu subsistem uh, sales system dan juga cash receipt, itu ya. Itu subsistemnya. Kemudian subsistem SIA yang kedua adalah expenditure cycle gitu ya. Di mana expenditure cycle itu juga terdiri dari dua subsistem. Yang pertama adalah purchase system dan juga cash disbursement system gitu ya. Kemudian sistem yang ketiga itu adalah apa ya? Production cycle. Nah, production cycle juga subsistem SIA yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah uh, payroll dan human resource cycle. Nah, itu juga bagian dari subsistem SIA ya. Kemudian subsistem SIA yang kelima itu adalah general ledger and reporting system. Nah, ini kita bahasnya adalah sales order ya, Bapak Ibu. Jadi bermulanya revenue cycle itu karena adanya pesanan penjualan gitu ya. Apakah melalui telepon ya kan, apakah melalui pesanan online gitu ya, website gitu ya, atau juga dengan menghubungi langsung gitu ya, atau juga dengan melalui surat gitu ya. Nah, inilah awal mulanya terciptanya sales order, ya, terciptanya revenue cycle. Nah, setelah itu penjualan tersebut apakah tunai atau kredit gitu ya. Maka terjadilah proses lagi yang namanya persetujuan atas transaksi penjualan gitu ya. Jadi credit approval, dan credit approval ini diapakan ya, difilekan secara secara digital atau juga secara tertulis gitu ya. Lalu didatabasekan ya, didatabasekan lalu ditransmisikan ya, paper dan juga secara elektronik. Nah, selanjutnya baru dilanjutkan dengan pengiriman. Nah, jadi dari pengiriman ini juga disertai dengan dokumen pengiriman dan juga media-media elektronik lainnya ya. Selanjutnya dilakukan penagihan, billing gitu ya. Jadi billing itu juga melibatkan paper dan juga electronic data interchange. Dan selanjutnya penagihan gitu ya. Penagihan dengan lakukan cek dan juga electronic fund transfer ya, atau juga dengan pembayaran tunai. Nah, ini model dari revenue cycle ya, Bapak Ibu. Nah, untuk sales order itu sendiri gitu ya, terutama dalam literatur e-booknya Desbook ini, nah ini juga berbasis web ya. Jadi apabila berbasis web gitu ya, nah ini akan menimbulkan penyimpanan online dan juga pertukaran secara online gitu ya. Dan artinya di sini pertukaran data gitu ya, input input data ya melalui media EDI, ya EDIN dan juga XML EDI gitu ya. Dan proses approval kredit itu
Ya, lingkupnya meliputi online credit approval, kemudian automation of approval, gitu ya. Nah, ini proses yang kedua. Di proses warehouse and shipping, gitu ya, itu menggunakan basis web ya. Kemudian pada saat penagihan, nah di sini menggunakan EBP dan juga electronic data interchange. Dan penagihan ya, penagihan piutang gitu ya, itu dilanjutkan dengan credit card ya, paper check, digital cash dan juga ETAD ya. Nah, inilah yang disebut dengan uh, electronic logbox ya, Bapak Ibu. Jadi tentu saja dari siklus penjualan di sini gitu ya. Nah, ini punya siklus ya, siklus hidup. Ya, namanya siklus hidup pelanggan gitu ya, di mana mulai dari perolehan pelanggan, kemudian masa pertumbuhan pelanggan, ya, kemudian juga terjadinya customer retention dan kehilangan pelanggan ya pada akhirnya. Nah, jadi memang melalui yang namanya customer life cycle di sini gitu ya. Nah, dan di sini akan menghasilkan yang namanya uh, unsur profitability customer ya, Bapak Ibu, di mana customer profitability itu dihitung dengan cara gross sales dikurangi dengan sales return, kemudian juga net sales, ya, kemudian product cost, ya, kemudian dikurangi dengan direct sales cost, ya, sampai pada contribution margin. Dan dan yang namanya sales order tadi gitu ya, itu terhubungnya di bagian marketing, sales dan juga service dan juga analitik ya Bapak Ibu, di mana masing-masing dari apa ya, bagi departemen ya, departemen marketing, departemen sales ya, itu digerakkan oleh uh, yang namanya SAP gitu ya. Dan SAP di sinilah sebagai rantai pencipta rantai nilai gitu ya. Terciptanya rantai nilai dari kegiatan pemasaran, penjualan, layanan purna jual sampai pada analisa pelanggan gitu ya. Dan sub proses dari analisa pelanggan gitu ya, meliputi analisa perilaku pelanggan, kemudian juga penilaian nilai pelanggan, kemudian juga portofolio pelanggan, dan juga analisa analisa apa ya, unsur siklus hidup pelanggan gitu ya. Di kegiatan marketing sales gitu ya, ini meliputi pembuatan perencanaan dan juga pengukuran kinerja pemasaran, baik itu dari kinerja pengantaran, wilayah, Mana ya buatnya nih? ya, kemudian juga perencanaan, kemudian simulasi dan juga pengukuran pemasarannya ya. Tulisannya ini Analisa penjualan meliputi izin lah Pak. Bilang. ya sales planning tool, ya, kemudian sales pipeline analysis, kemudian sales cycle dan juga sales team performance analysis. Dan proses dari service analytic meliputi customer satisfaction, ya, product quality, ya, compliant trend sampai pada analisa service revenue and cost ya. Dan dilanjutkan dengan analisa kanal ya, meliputi sejauh mana apa ya traffic penjualan dan juga analisa kinerjanya, kemudian juga analisa hubungan antara pelanggan dan juga analisa uh, analisa clickstream analysis ya. Nah, jadi hubungan perusahaan dengan pelanggan tadi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan pertukaran interaksi gitu ya. Jadi pertukaran antara pembeli dan penjual ya. Ada pusat interaksi yang dilakukan yaitu dengan SAP gitu ya. Di mana SAP ini meliputi SAP Business Information Warehouse, SAP Knowledge Warehouse ya, SAP Exchange Infrastructure dan SAP Enterprise Portal ya. Jadi SAP inilah ya yang menghubungkan dengan pelanggan Bapak Ibu ya. Dan interaksinya ya, interaksi pusat-pusat interaksi yang meliputi SD ya, dilakukan oleh SAP tadi, mulai dari layanan telemarketing ya, telesales ya, customer service, analitik dan supporting proses. Oke, nah ini bisa juga jadi nanti jadi apa ya, kata kunci ya, boleh Bapak Ibu lakukan kalau mau nanti ada kelompok yang terkait dengan kelompok revenue cycle gitu ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu kata kuncinya telemarketing ya, telesales boleh, customer
service boleh ya untuk paper yang akan dipresentasikan dan nanti paper yang akan dituangkan menjadi sebuah paper yang akan dipublish ya. Nah, jadi boleh keyword-keyword ini yang Bapak Ibu kolek ya nantinya. Ya, begitu juga kegiatan pemasaran ya. Ya, kegiatan penjualan, kegiatan jasa dan analitiknya. Begitu juga analisa manajemennya mulai dari ya kanal marketing, kanal sales ya, kanal jasa dan juga kanal dagang ya. Jadi dengan kata lain ya, interaksi dengan pelanggan di sini gitu ya. Ya, interaksi dengan pelanggan di sini ini semuanya terserap ya di portal yang namanya SAP dan mekanismenya itu disebut dengan e-selling gitu ya. Jadi e-selling inilah yang menghubungkan B2B, B2M atau juga B2C gitu ya. Dan di e-selling inilah tertuang yang namanya katalog dan juga personalization ya, configure to order, online order status sampai pada e-auction. Nah, ini juga boleh nanti Bapak Ibu cari gitu ya. eh, Jurnal-jurnal ya yang terkait dengan tugasnya nanti ya dengan kata kunci ini ya. Dan jurnalnya wajib Bapak Ibu ya 2023 atau 2024 ya untuk dibahas nanti di apa kita ya di pertemuan kita. Nanti Komting bisa membaginya ya, siap minggu minggu ketiga itu siapa, minggu keempat itu siapa, minggu kelima siapa, minggu keenam siapa gitu ya. Nah ini. Ya, selanjutnya ini ya terkait dengan kegiatan yang namanya revenue cycle itu tadi dalam menerima pesanan gitu ya. Nah, di sini apakah pelanggan baru atau pelanggan yang lama gitu ya. Nah, seandainya ini adalah pelanggan yang lama, tentu saja dilihat juga limit kreditnya gitu ya. Dari limit kreditnya disitulah dapat disetujui atau ditolak gitu ya. Nah, kalau pelanggan baru gitu ya, maka dalam hal ini ada upaya mendapatkan informasi gitu ya, mulai dari credit report ya, financial statement, reference, and juga payment history ya, dan juga evaluasinya. Dan persetujuan menerima atau menolak pelanggan tentu saya di sini dilakukan dengan real time ya. Jadi real time di sini kriterianya adalah kriteria mulai dari analisa pelanggan ya dengan ERP accounting system, kemudian informasi kredit dan juga other info ya. Jadi lahirlah keputusan ya, baik itu keputusan di bagian marketing maupun juga bagian finance ya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya dilakukan dalam siklus revenue itu adalah pengantaran. Jadi melibatkan apa ya lembaga pengantaran atau juga kurir gitu ya. Jadi kurirnya via pesawat, via kereta api atau via truk gitu ya. Dan dalam pengiriman gitu ya. Ini melibatkan internet shipment tracking site ya. Jadi internet shipment tracking site di sinilah gitu ya dapat diketahui ya sejauh mana kurir tersebut dalam proses penyampaiannya gitu ya. Nah, begitu juga dalam penagihan ya. Jadi penagihan itu prosesnya meliputi proses enrollment, kemudian proses data extraction and formatting, kemudian proses bill presentment, kemudian proses bill verification dispute resolution, dan juga proses control and reporting ya, kepada pelanggan. Dan sifat dari apa tadi gitu ya, sifat dari persetujuan mekanismenya gitu ya. Di sini mekanismenya apakah dilakukan B2C gitu ya. Nah, apabila B2C di sini kepada pelanggan satu, pelanggan dua, dan juga pada pelanggan ketiga, atau juga bisnis to bisnis ya, yang menghubungkan antara seller and buyer ya, sebagai berikut. Atau juga B2C atau juga B2B ya. Dalam hal ini adalah consolidator website modelnya ini ya. Untuk B2B consolidator websitenya juga modelnya tergambar sebagai berikut ya. Nah ini. Begitu juga penagihan pada pelanggan ya. Jadi dalam penagihan pada pelanggan ini melibatkan proses yang namanya internet post office ya kepada pelanggan dan menghubungkan yaitu bagian penagihan dan juga bagian keuangan di perusahaan ya. Dan begitu juga
dalam hal ini adalah melibatkan website ya. Jadi website itulah bertemunya pelanggan dengan perusahaan ya, dan perusahaan mengelola mulai dari ekstraksi data, kemudian formatting data, kemudian dokumen routing, dan juga penyajian websitenya. Ya. Nah, begitu juga apabila menimbulkan piutang, ya, maka menimbulkan collection. Nah, dan kegiatan collection di sini berhubungan dengan collection activities, post collection activities, dan juga financial analytics, gitu ya. Jadi collection activities itu prosesnya meliputi uh, dispute resolution customer contact, mulai dari teleponnya, emailnya, gitu ya, sampai pada agen pengutipnya. Dan pada pasca pengutipan, gitu ya, itu akan pencocokan ya data pembayaran ya sampai pada rekonsiliasi. Not sufficient fund apakah ada, ya, satisfaction survey, dan juga report generation. Dan selanjutnya adalah dampaknya ke laporan keuangan ya, dilakukan analisa laporan keuangan berupa analisa rasio ya, dan juga analisa cash flow dan juga analisa modal kerja ya. Dan untuk berhubungan dengan pertukaran data pelanggan di sini gitu ya, dari kegiatan pembelian gitu ya, penagihan dan juga tagihan gitu ya, antara klien, kemudian online factoring service sampai pada klien customer gitu ya. Nah, di sini dilakukan pertukaran ya, mulai dari payment data ya menjadi sales information. Dan dalam kegiatan proses siklus pendapatan ini Bapak Ibu gitu ya, ini ada yang namanya pengecekan. Baik itu pengecekan, yaitu pengecekan transaksi meliputi tagihannya, jasa ceknya, ya kemudian juga digital money, ya sampai pada penggunaan smart card, gitu ya. Dan dalam siklus pendapatan juga, gitu ya, melibatkan baik dalam pertukaran barang dan jasa, ya, ini menggunakan uang digital ya, transfernya, pembayarannya. Jadi pembayarannya dengan electronic fund transfer, dan yang terhubung pada pelanggan satu, pelanggan dua, maupun juga pelanggan ketiga, gitu ya. Dan di sini ada pihak-pihak yang melakukan otorisasi. Nah, begitu juga untuk pembayaran menggunakan apa ya, kredit card. Nah, di sini persetujuan dari baik itu pembayaran dari kredit card oleh pelanggan satu, pelanggan dua, juga pelanggan tiga, ya, ke webnya perusahaan, gitu ya. Nah, di sini dalam penjualan barang dan jasa, nah ini ada pengecekan yang tercetak dan juga proses pembayaran. Jadi diproses dalam menu proses yaitu cek credit card verification service ya, Bapak Ibu. Ini dia. Nah, ini bagaimana input record ya dalam kegiatan penjualan ya pada web gitu ya. Mulai dari pengisian first name, last name, address, city, phone ya, dan sebagainya gitu ya. Dan juga melibatkan model pembayaran ya dengan kartu bank ya, bank card, di mana bank card di sini meliputi protected token, memory only, ya, microprocessor card ya, dan diproses ya sebagai input data ya. Jadi dalam input data di sini disimpan dalam CPU, dan eksekusi perintahnya direkam ya dalam bentuk read only memory ROM atau juga RAM ya. Nah, inilah Bapak Ibu terkait dengan yang namanya revenue cycle gitu ya, dari materi kita yang pertama ini. Nah, ini materi kita hari ini, dan bahannya juga udah saya kirim ya sama Pak Porkas kalau nggak salah Pak. Jadi bisa diminta nanti sama Pak Porkas bahannya. Nah, ini apa yang tadi ya bahannya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, ini saya ulang kembali tadi ya. Jadi kita output perkuliahan ini adalah paper. Setelah paper terbit, selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan pendaftaran ke hak kekayaan intelektual berupa hak cipta ya. Dan bobotnya ini 10%. Nah, ini.
Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan, Bapak Ibu. Prof, izin Prof. Pokoknya udah bisa dibagi dari sekarang ya. Ya. Ya, silakan. Prof, mengenai tugas yang review paper, Prof, itu berarti startnya dari minggu depan ya, Prof? Ya, boleh. Startnya mulai besok juga boleh, hari ini juga boleh. Jadi nanti bagi aja kelompoknya. Ini ada 9 orang ya. Ya, betul, Maka Prof. 9 orang ini dibagi aja ya. Misalnya Bu Safira Ulia dengan Bu Agustina kelompok 1 ya kan. Mhm. Pak Aston dengan Bu Dama Mustika misal gitu ya. Atau juga dengan Bu Renika dengan Pak Porkas gitu ya. Ini kelompok apa ya? Kelompok yang ke 6, kelompok yang ke Tiga ya, Prof. 5 ya, 5 kelompok ya. Nah ini. Berarti nanti akan ada satu orang ya, Prof ya, sendiri pemain Ya, tunggal. ada yang satu kelompok itu 3 orang nanti nih. Oh, berarti 4 ya, Prof kami ya. Ya, nanti bagi aja Pak. Ya, siapa yang dalam hal ini kelompoknya Minggu TP 1, minggu Cycle. 2 gitu ya, Prof. Ya, isunya Siap, bahas mengenai SAP CRM boleh ya. Nah, oke, Prof. Silakan. siap, Prof. Ya, kelompok 2 expenditure cycle. Nah, silakan Bapak Ibu nanti buat tulisan terkait dengan misalnya supplier sub-service. Isu-isunya apa saja gitu kan. Tuangkan dalam paper, boleh 8 halaman, 10 halaman gitu kan, silakan. Berikutnya kelompok 3 ya, conversion cycle. Nah, itu siapa ya? Berkaitan dengan misalnya isu tema supply chain planning ya, atau juga supply chain collaboration. Oke. Kemudian kelompok yang keempat berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan berkaitan dengan isunya keamanan ya dan juga pengendalian, boleh silakan. Kelompok berikutnya, nah itulah. Ya. Baik, Prof. Berarti, Prof, untuk yang persentase mingguan, kami review dari paper Q1, Ya, ya benar ya, Prof ya, tahun ya, 2023 atau 2024, bahasnya betul. mengenai SIA. Ya, Kemudian pada saat untuk buat tugas akhir, berarti kami angkat isu yang ada di buku ini ya, Prof ya, salah satu isu ya, Prof. betul, betul seperti itu Ya, ya. baik, Prof. Ya, jadi boleh kita kembangkan ya paper yang kita presentasikan, Bapak Ibu tuangkan jadi paper uh, untuk syarat UAS nantinya. Makanya dari sekarang ini saya sampaikan supaya tidak buru-buru. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup jelas ya? Izin, Baik, Prof, berarti yang syarat UAS-nya itu LOA atau submit paper, Prof? publish. Oh, berarti harus sampai publish di UAS ya, Prof? Ya, jadi makanya siapkan aja dari sekarang, ya kan? Lantas kita publish dari sekarang, maksudnya gitu. Oh ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi nanti gitu udah publish, maka udah dapat nilainya 80%. Gitu kan. Setelah itu baru dapat 100%, ya Bapak Ibu daftarkan paper publish itu di HKI. Baru dapat nilainya A gitu. Itu pun saya kompilasi lagi dengan UTS oleh dosen sebelumnya. Tapi yang jelas dari saya dapat nilainya 100 gitulah. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Siap, Prof. Jelas, jelas, Prof. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja pertemuannya. Yang penting kita tersampaikan ya materi hari ini. Jika tidak ada, baiklah saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. Selamat kasih, sore, Prof. Prof. Boleh tinggal Bapak Ibu. Kegiatan sidra baru habis sekarang.